Oke, jadi gue sengaja buat video ini tanpa footage estetik dan hanya layar hitam sama caption. Simple dengan background yang agak sedikit tegang. Gue mau tahu seberapa peduli lo dengan kehidupan seorang pahlawan, yaitu penemu bahan bakar original dari tumbuhan bernama Bobby Boss. Jadi gini, kalau sampai beneran bahan utamanya jerami, ini ancaman yang bakal didapetin sama pemiliknya. Dan ini bukan ancaman kecil ala-ala orang sirik. Ini ancaman yang sifatnya struktural, politik, ekonomi, sampai geopolitik. Lu baca sejarah, pola permainannya sama. Siapapun yang nyentuh energi murah yang bisa ngebebasin rakyat kecil dari ketergantungan, pasti digilas. Entah lewat hukum, reputasi, pasar, atau good cop, bad cop yang kelihatannya manis di depan, tapi cekikan di belakang. Dan gue bilang gini, bukan karena mau lebay, tapi karena skenarionya memang selalu begitu. Dari era mobil listrik pertama yang dimatikan korporasi minyak, sampai penemuan alternatif BBM yang nggak pernah lolos dari labirin birokrasi, semuanya punya satu kesamaan. Inovasi boleh hidup asal tetap di tangan mereka. Begitu masuk ke tangan rakyat, selesai. Alarm kekuasaan bunyi. Sekarang coba bayangin, jerami, barang yang tiap panen cuma dibakar petani karena dianggap sampah, tiba-tiba bisa jadi bahan bakar. Ini bukan cuma nyenggol sedikit industri minyak, ini nyenggol jantungnya. Karena jerami itu desentralisasi, lu bisa temuin di mana-mana. Dari daratan Jawa sampai pelosok desa, dari sawah tetangga sampai ladang yang ditinggalin. Kalau jerami bisa jadi bensin, itu artinya bahan bakar murah bisa diproduksi bukan oleh konglomerat, tapi oleh rakyat biasa. Pertama, ancaman kepada struktur ekonomi negara. Kita hidup di negara pengimpor minyak. Setiap tahun defisit migas bikin ekonomi megap-megap. Pemerintah selalu bangga ngomong transisi energi, tapi tetap narik duit dari bensin, dari pajak, dari distribusi, dari monopoli dagang. Kalau BBM murah muncul dari jerami, negara kehilangan alat kontrol. Subsidi jadi nggak relevan, tarif jadi nggak punya kekuatan, dan struktur fiskal jadi berubah. Itu alasan pertama kenapa penemuan begini langsung dianggap masalah, bukan peluang. Kedua, ancaman ke politik dan kekuasaan energi itu alat kontrol. Lu bisa naikin harga, rakyat ribut. Lu turunin harga, rakyat diem. Kalau energi tiba-tiba bisa diproduksi di kandang rumah, di lumbung desa, di bengkel kecil, siapa yang bisa dikontrol? Siapa yang bisa dipaksa beli ke negara? Siapa yang bisa ditekan pakai istilah izin usaha atau standar mutu? Negara akan kehilangan leverage yang selama ini dipakai untuk ngehandle kestabilan sosial. Karena rakyat tiba-tiba punya kemandirian. Dan tahu sendiri, kemandirian rakyat itu musuh terbesar kekuasaan. Ketiga, ancaman ke bisnis besar. Pertamina mungkin kelihatan baik dengan bilang, kami siap berkolaborasi. Tapi itu suara good cop. Sebaliknya regulator ngomong, ini belum tersertifikasi. Prosesnya lama, hasilnya belum bisa diumumkan. Itu bad cop. Ini selalu jadi strategi standar kalau ada teknologi yang belum ketahuan apakah bakal merugikan mereka atau bisa diambil alih. Sejarah GM dengan EV1 nunjukin kalau teknologi yang terlalu menjanjikan tapi terlalu membebaskan itu nggak dibunuh di jalanan, tapi diformalin, dibeli, dikunci, lalu dilupakan. Kalau jerami beneran bisa jadi bensin, Pertamina nggak akan membiarkan itu jadi konsumsi rumahan. Mereka akan ambil, rebrand, kapitalisasi, dan seluruh akses rakyat ditutup lewat regulasi. Keempat, ancaman geopolitik. Ini yang sering dilewatin orang karena kelihatan jauh. Tapi faktanya, jerami jadi bensin, itu ancaman langsung ke sistem petrodolar. Dunia modern berdiri di atas satu hal, minyak diperdagangkan dalam dolar. Kalau permintaan minyak turun drastis karena muncul energi lokal murah, dolar goyah, ekonomi Amerika kena. Kalau Amerika kena, sistem dunia berubah. Itu sebabnya energi alternatif yang sifatnya lokal alias nggak perlu pasar internasional selalu dicurigai dan dipantau ketat. Kelima, ancaman ke penemunya sendiri. Ini bagian paling gelap, tapi paling nyata. Di laporan-laporan sejarah, penemu energi alternatif jarang tumbang karena ditembak. Mereka tumbang karena diseret ke meja hijau, dituntut investor, dijerat izin usaha, dihabisi media, dicap penipu, atau jadi korban tindakan administratif. Dengan bahan bakar, caranya simple. Uji lab ditahan, sertifikasi digantung, izin usaha ditolak, barang disita, penemu dipanggil polisi dengan alasan BBM ilegal. Bahkan kalau teknologinya valid, langkah berikutnya simple. Dibeli murah, disenyapkan, dan namanya hilang dari sejarah. Yang dilestarikan cuma patennya, bukan penemunya. Dan semuanya itu terjadi bukan karena penemuan itu salah, tapi karena penemuan itu terlalu benar, terlalu membebaskan, terlalu murah,
terlalu memotong jalur kekuasaan dan uang. Makanya narasi jerami jadi bensin itu bukan cuma soal teknologi, itu soal siapa yang boleh berkuasa, soal siapa yang punya hak atas energi, soal apakah rakyat boleh mandiri atau tidak. Kalau beneran jerami jadi bensin, konsekuensinya bukan cuma soal uji lab, itu soal seluruh tatanan energi Indonesia yang berubah, dari yang terpusat jadi menyebar, dari yang dikendalikan elit jadi di tangan rakyat. Dan negara manapun paling takut sama satu hal, rakyat yang nggak bisa dikendalikan. Makanya kalau jerami benar-benar bisa jadi bensin, ancaman yang didapetin pemiliknya bukan sekadar dicurigai, tapi masuk ke kotak pemberesan legal, undang-undang migas, SNI, izin usaha, perlindungan konsumen, keamanan publik. Semua dipakai sebagai pagar, bukan karena teknologinya berbahaya, tapi karena kalau dibiarkan, ini bisa memutus rantai uang dan kuasa yang udah puluhan tahun mengakar. Jadi kalau lo tanya, apa ancaman paling besar? Kalau beneran jerami bisa jadi bensin, jawabannya simple. Ancaman terbesar bukan ke industri minyak, bukan ke mesin kendaraan. Ancaman paling besar adalah rakyat kecil akhirnya bisa hidup tanpa mereka. Dan itu dalam bahasa kekuasaan adalah dosa yang nggak ada ampunannya.